Part 3. Kisah Khadijah binti Khuwailid, tokoh wanita Quraisy yang suci. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Istri mukminah yang besar cintanya ini pun tampil memberikan segenap bantuan dan pertolongannya kepada Nabi Muhammad SAW, sang suami tercinta. Dengan setia, dia menolong suaminya dalam menanggung beban yang amat berat akibat ejekan dan penghinaan yang begitu kejam. Sehingga berkat bantuannya, Allah pun menjadikan semua itu terasa ringan oleh Nabi. Tidak ada kesedihan dan kegundahan yang beliau rasakan akibat penolakan dan pendustaan kaumnya terhadap dakwah yang beliau sampaikan. Melainkan Allah menjadikan semua itu terasa ringan oleh Nabi berkat kepiawaian Khadijah. Karena setiap kali Nabi pulang menemui Khadijah, Khadijah selalu memotivasi dan menguatkan hati Nabi, membenarkan diri Nabi dan mengatakan kepada Nabi bahwa semua rintangan yang datang dari orang-orang kafir itu ringan. Suatu ketika, tatkala Nabi dalam keadaan berselimut, turunlah wahyu Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan kepada kaummu. Agungkanlah Tuhanmu dengan melakukan ibadah hanya kepadanya. Bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah semua perbuatan dosa. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan bersabarlah dalam melaksanakan ketaatan kepada Tuhanmu. Surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 1-7. Sejak ayat ini diturunkan, berarti beliau telah memulai sebuah fase kehidupan baru yang penuh dengan berkah, sekaligus penuh dengan berbagai kesukaran dan rintangan yang sudah siap menghadang. Beliau juga memberitahukan kepada Khadijah bahwa waktu tidur dan istirahat sudah habis dan sekarang waktunya untuk menyampaikan risalah Allah apapun yang terjadi. Khadijah turut membantu dakwah Rasulullah untuk mengajak kaumnya masuk Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Islamnya, bekas budaknya, Zaid, dan 4 anak perempuannya sendiri merupakan hasil pertama dakwah Khadijah. Sejak saat itu, kaum muslim juga mulai menghadapi berbagai bentuk gangguan. Khadijah tampil bagaikan gunung yang berdiri tegar. Di antara ujian Allah yang menimpanya adalah kematian 2 anak laki-lakinya yang masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Akan tetapi, ia tetap sabar dan ikhlas menerimanya. Khadijah juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri matinya seorang syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah. Sumayyah harus meregang nyawa di tangan para togut karena mempertahankan imannya hingga menghembuskan nafas terakhir sebagai wanita yang mulia dan terhormat. Khadijah juga harus rela meninggalkan dan berpisah dengan putri dan belahan hatinya, Ruqayyah, istri Utsman bin Affan, karena harus berhijrah ke negeri Habsyi untuk menyelamatkan agamanya dari gangguan kaum musyrik. Khadijah telah melihat dan mengalami masa-masa sulit yang penuh dengan teror dan penyiksaan. Namun demikian, hati wanita mujahidah ini sama sekali tak pernah kenal putus asa. Sebelum terjadinya semua rentetan cobaan dan ujian itu, Khadijah telah menyaksikan sikap suaminya yang selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan yang ditemuinya di jalan dakwah. Bahkan, dengan berbagai cobaan yang ditemuinya itu, Nabi malah makin bertambah kesabarannya dan keteguhannya. Beliau menolak semua harta keduniaan yang menggiurkan tetapi rendah nilainya, yang ditawarkan kepada beliau dengan syarat ditukar akidah. Beliau tetap tegar dan tidak bergeser sedikit pun dari ketetapannya untuk terus menyampaikan kebenaran. Bahkan, beliau menanggapi bujuk rayu kaumnya yang disampaikan melalui pamannya Abu Thalib dengan perkataannya, "Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku,
dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, menyeru kepada agama Allah. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan agama ini, atau aku yang harus binasa karenanya. Demikianlah Khadijah selalu mencontoh suaminya, sang teladan paling agung dan figur yang amat teguh dalam mempertahankan keimanan. Karenanya ketika kaum Quraisy mengumumkan pemboikotan terhadap kaum muslim secara publik, secara politik, ekonomi, dan sosial, yang mana dokumen pemboikotan tersebut digantungkan di dalam Ka'bah, tanpa bimbang Khadijah bergabung bersama kaum muslim di kubu Abu Thalib, walaupun harus menjauh dari kabilahnya yang ia cintai. Dengan penuh kesabaran, ia jalani masa boikot yang menyusahkan itu selama 3 tahun bersama Nabi dan para sahabat yang lain, hingga akhirnya dokumen pemboikotan itu hancur dimakan rayap atas pertolongan Allah, berkat adanya keimanan yang tulus dan keteguhan yang tidak mengenal lelah. Bahkan dalam masa boikot ini, Khadijah mengeluarkan segala yang dimilikinya untuk meringankan beban yang menimpa kaum muslim. Padahal saat itu dia sudah berusia 65 tahun. Setelah 6 bulan dari berakhirnya masa pemboikatan ini, wafatlah paman Nabi, Abu Thalib. Tidak berapa lama kemudian, mujahidah yang ikhlas ini pun juga meninggal. Kedua musibah ini terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Begitu besar cobaan bertubi-tubi yang dialami Nabi, dalam waktu hampir bersamaan beliau harus kehilangan tulang punggung dakwah Islamiyah.